Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap keluarga Ibu Ruth, keluarga Ibu Eri, dan juga teman-teman semua beserta keluarga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita selalu berharap bahwa suatu hari nanti kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekolah minggu dan bersekutu di gereja. Nah, hari ini kita akan mempelajari di pelajaran yang keempat ya, dengan judul Tuhan Mengasihiku yang Berdosa. Nah, sebelum kita akan persiapkan dulu ya hati dan pikiran kita. Teman-teman juga bisa mempersiapkan terlebih dahulu kitab, kemudian buku catatan, dan juga persembahan yang akan kita persembahkan nanti. Silahkan bisa teman-teman persiapkan dulu sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan sedikit mereview pelajaran pada minggu yang lalu yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruth ya, di mana kita belajar tentang Tuhan menghendaki adanya sebuah keluarga, dan Tuhan sendiri yang membentuk sebuah keluarga yang dimulai oleh keluarga Bapak Adam dan Ibu Hawa. Tuhan menghendaki bahwa setiap manusia atau setiap orang untuk hidup berumah tangga ya. Nah, di sini kita bisa melihat kita lahir, kita bertumbuh di dalam sebuah keluarga melalui ayah dan ibu kita ya, di mana sebuah keluarga saling mengasihi, saling melengkapi untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nah, jadi kita diingatkan untuk selalu bersyukur untuk setiap keberadaan keluarga kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya, dan kami akan selalu menunggu teman-teman yang masih ingin mengirimkan tugas ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca Alkitab setiap hari. Silahkan bisa di update melalui di WA grup kelas Tunas Muda. Baik, sebelum memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk waktu ini kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun masih dalam keadaan online, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap persekutuan kami. Kami menyerahkan sekolah minggu kami, kelas Tunas Muda pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang hadir di dalam setiap pikiran dan hati kami supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Mengasihiku yang Berdosa di dalam pelajaran yang keempat ya. Nah, teman-teman bisa membaca ya, atau teman-teman yang sudah membaca di dalam bacaan Alkitab setiap hari yang dikirim melalui grup ya, itu adalah ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Silahkan teman-teman bisa membuka kembali di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-14 ya. Judul perikop pada pasal yang ketiga adalah manusia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar cerita ini di mana manusia pertama kali jatuh di dalam dosa ya. Nah, di sini diceritakan bahwa Ibu Hawa yang terbujuk oleh seekor ular untuk mengambil dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mana Tuhan memerintahkan bahwa manusia atau tidak ada seorang pun yang boleh memakan buah itu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi ya? Ibu Hawa ini terbujuk oleh ular ya, dan pada akhirnya Ibu Hawa mengambil dan memakannya bersama Bapak Adam ya. Nah,
Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di dalam Alkitab ya adalah memakan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik, atau melanggar perintah Tuhan ya. Nah, di dalam pasal yang kedua, di mana Tuhan sudah memberikan mandat ya, memberikan perintah kepada manusia pertama untuk merawat Taman Eden ya, tetapi di situ Tuhan mengatakan bahwa semua buah yang di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi jangan memakan satu pohon buah, yaitu pohon buah pengetahuan yang jahat dan yang baik ya. Nah, di dalam pasal yang ketiga ya, di situ ular ini membujuk ya, atau iblis dalam bentuk ular ini membujuk Ibu Hawa untuk mau mengambil dan juga akhirnya memakannya ya. Nah, di dalam ayat yang keempat saya akan bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati ya. Nah, jadi bujukan ular kepada Ibu Hawa ini ya, bahwa Ibu Hawa atau manusia yang memakan buah ini tidak akan mati ya, meskipun itu dilarang oleh Tuhan ya. Nah, kemudian ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6, pada akhirnya perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya ya. Nah, ini adalah ini adalah tindakan dosa yang dilakukan oleh Ibu Hawa dan Bapak Adam ya. Nah, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu adalah tindakannya ya, tetapi dosa yang dilakukan adalah tidak mentaati perintah Tuhan ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bagaimana manusia pertama kali atau bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa ya. Pasti kalau misalnya kita mau melakukan yang tidak baik, kita pasti akan sempat berpikir dulu ya, kadang ya, ini tuh nggak boleh harusnya, tapi nggak apa-apa deh sekali-sekali ya. Nah, jadi itu adalah proses bujukan iblis ya, dimana pada akhirnya kita akan mengatakan ya atau tidak kepada bujukan itu ya. Nah, di sini di dalam Kejadian akhirnya Ibu Hawa mengiyakan bujukan iblis tersebut ya, sehingga Ibu Hawa ini dan Bapak Adam akhirnya jatuh ke dalam dosa karena tidak mentaati perintah Tuhan ya. Nah, kemudian ketika seorang melakukan dosa, atau di sini dijelaskan bahwa apa sih akibat dari dosa ya, kita bisa melihat di ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ya. Nah, sikap pertama ketika kita melakukan dosa adalah malu, itu pasti ya. Di sini diilustrasikan bahwa ketika mereka berdua menyadari telanjang ya, akhirnya artinya mereka merasa malu, akhirnya mereka membuat atau mereka mempunyai inisiatif untuk memakai baju ya. Yang pertama adalah malu. Kemudian yang kedua di dalam ayat yang ke-8 adalah mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman ya. Nah, sikap yang kedua ketika manusia berdosa adalah takut
ya. Takut karena dosa atau pelanggaran itu pasti kita lakukan ketika kita tidak mentaati sebuah aturan, ya pasti kita akan takut, ya. Nah, kemudian sikap yang ketiga di dalam ayat yang ke-11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya. Di dalam ayat yang ke-12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan, ya. Nah, ketika Tuhan bertanya, ya, kenapa engkau bisa melakukan pelanggaran itu, ya. Nah, Bapak Adam ini menyalahkan Ibu Hawa, ya, meskipun memang Ibu Hawa yang memberikan buah itu kepada Bapak Adam, ya. Nah, tetapi sikap dari Bapak Adam ini memberikan pengertian atau memberikan ilustrasi kepada kita ketika manusia berdosa. Salah satu sikap yang dilakukan adalah menyalahkan orang, ya. Nah, kadang kita kalau misalnya dimarahin oleh ayah atau ibu kita, ya misalnya, pasti kita akan membela diri, ya, membela diri. Pada akhirnya ketika kita dalam proses membela diri ini, salah satunya kita akan mencari sesuatu untuk kita bisa salahkan, ya, seperti itu. Nah, ini adalah akibat dari dosa. Tadi ada malu, kemudian ada takut, kemudian ada sikap yang tidak benar, ya. Nah, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya meskipun Tuhan pasti marah, ya. Di ayat yang ke-14, ya, Tuhan mengutuk ular, ya. Kita akan baca di ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu, ya. Nah, jadi ini adalah bentuk kemarahan, salah satu bentuk kekecewaan atau kemarahan Tuhan, ya. Nah, tetapi di sini kalau misalnya kita baca di ayat yang berikutnya, ya, Tuhan masih mengasihi Bapak Adam dan Hawa meskipun mereka sudah tidak taat kepada Tuhan, ya. Nah, kalau misalnya kita baca selanjutnya nanti, ya, teman-teman bisa baca di ayat yang selanjutnya, Bapak Adam dan Ibu Hawa ini nanti diusir dari Taman Eden, ya. Nah, tetapi kita bisa melihat nanti, kita bisa tahu apa sih yang dilakukan atau yang meskipun Tuhan mengusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka dalam setiap kehidupannya, ya. Nah, itu adalah bentuk dari kasih Tuhan. Meskipun Tuhan merasa kecewa, Tuhan merasa marah bahwa manusia tidak mentaati perintah Tuhan, ya. Nah, Tuhan tetap mengasihi dan memberi kesempatan ketika manusia berani untuk menyatakan kesalahan, ya, mengakui kesalahan, ya. Nah, di dalam ayat yang ke-13, ya, di sini Ibu Hawa ini memberikan penjelasan atau pengakuan atas apa yang sudah dilakukannya, ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memberdayakan aku, maka aku makan, ya. Nah, jadi Ibu Hawa ini tidak membela diri, tetapi mengatakan apa yang sesungguhnya yang terjadi ketika Ibu Hawa ini terbujuk oleh pelanggaran, ya, atau melakukan dosa, ya. Nah, jadi di sini Tuhan masih mengasihi atau Tuhan mengasihi manusia, ya. Nah, tetapi ketika Tuhan mengasihi atau kita mau bertobat, ya, salah satunya adalah kita harus mengakui kesalahan kita, ya. Ketika kita mengakui, berarti kita tahu kesalahan kita sehingga kita bisa memperbaikinya
untuk kedepannya nanti ya. Nah, yang Tuhan harapkan atau dari firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Tuhan mau mengampuni ketika kita mau mengakui segala dosa kita ya. Nah, mengakui itu pasti tidak mudah ya. Nah, tetapi di sini kita diajarkan bahwa pengakuan atau pernyataan kesalahan ya, permintaan maaf itu tidaklah salah, atau itu adalah tindakan yang baik yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan ya. Nah, kalau misalnya kita berdosa, kita sebaiknya mempunyai sikap untuk bertobat. Nah, caranya bagaimana? Dengan kita mengakui kesalahan, kemudian kita juga berani untuk berubah ya. Kita berani untuk bisa lebih taat setelah kita bertobat ya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan mengasihi manusia yang sudah melakukan dosa. Tuhan tidak menyatakan kemarahannya, kekecewaannya dengan mengutuk manusia ya, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan melihat ular ini yang sudah membujuk Hawa dan Tuhan mengutuk ular tersebut ya. Nah, jadi di dalam kemarahannya Tuhan tetap mempunyai kasih kepada manusia. Kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 19. Saya akan bacakan ya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 19 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh belajar bersama-sama dan menjadi berkat bagi teman-teman semua. Kita akan mengakhiri dalam doa. Namun sebelumnya, Mbak ingatkan untuk teman-teman bisa membaca ayat yang sudah dibagikan dalam grup WA untuk bisa dibaca setiap hari ya, supaya kita belajar untuk membaca firman Tuhan untuk memulai hari kita atau sebelum tidur ya. Nah, Mbak Nur juga menunggu untuk teman-teman yang mungkin ingin didoakan atau mempunyai pergumulan ya pribadi untuk didoakan, silahkan bisa share ke WA grup atau bisa share ke WA pribadi ya. Nah, kita akan mengakhiri di dalam doa. Kita akan berdoa penutup dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini kami boleh belajar bersama-sama, di mana kami boleh tahu Tuhan mempunyai kasih yang besar kepada kami, manusia yang sudah berdosa. Kami selalu mengucap syukur Tuhan mempunyai Allah yang selalu mengampuni dosa kami dan izinkan kami supaya kami boleh belajar untuk bisa mengakui kesalahan kami dan kami boleh diubahkan untuk kami boleh menjadi anak-Mu yang lebih baik setiap harinya. Kami juga berdoa bagi murid-murid kelas tunas muda, biarlah Engkau yang akan menolong, memberkati dalam setiap pergumulan, setiap kehidupan, langkah rencana masa depan mereka. Engkau yang akan tuntun untuk menuju kepada kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah itu boleh menjadi saluran berkat dan juga boleh menjadi
perluasan kerajaan-Mu melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.